Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibbah. Di video kali ini saya akan membuat media belajar inovatif yang saya beri nama media amplop pintar. Alat-alat untuk membuat media inovatif di sini yang pertama ada triplet, kemudian yang kedua ada kertas manila, selanjutnya ada kertas buffalo warna-warni, ada kertas origami, kemudian ada cutter, ada pita, ada double tip, ada lem kertas, kemudian ada stabilo. Akan memaparkan tentang media yang telah saya buat, yaitu media amplop pintar. Kenapa saya katakan media amplop pintar? Karena dari media ini terdapat komponen-komponen dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, dalam komponen negosiasi ini, peserta didik akan memahami atau mengetahui seperti apa teks negosiasi tersebut. Nah, pada amplop yang pertama, di sini berisi pengertian dan tujuan teks negosiasi. Nah, adapun pengertian teks negosiasi itu sendiri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai suatu proses tawar-menawar yang dilakukan melalui cara berunding atau memberikan atau menerima guna tercapainya kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Nah, tujuan negosiasi itu sendiri yang pertama menyatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat dari dua orang yang memiliki keinginan yang berbeda. Yang kedua, guna mencapai kata kesepakatan dalam kesamaan persepsi atau saling memberi persetujuan. Yang ketiga, mendapatkan kondisi penyelesaian masalah dari negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada struktur teks negosiasi, di mana dalam struktur teks negosiasi itu sendiri ada 5 aspek. Yang pertama ada orientasi yang berisi pembukaan dari negosiasi itu sendiri. Selanjutnya ada permintaan, di mana permintaan itu adalah pihak yang menginginkan barang atau jasa. Kemudian ada penawaran, yaitu pihak yang menyediakan barang atau jasa. Selanjutnya ada persetujuan. Nah, persetujuan di sini adalah hasil kesepakatan antara proses tawar-menawar yang terjadi di dalam negosiasi. Yang kelima ada penutup. Nah, penutup di sini biasanya berisi dengan salam penutup dan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi di sini yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau membujuk. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan dari kesepakatan yang dihasilkan. Yang keempat, mengandung pasangan tuturan. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, menggunakan kalimat imperatif. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, adapun langkah-langkah dari teks negosiasi adalah yang pertama, menentukan topik atau menentukan tema yang ingin dibahas dalam negosiasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang akan melakukan negosiasi tersebut. Yang ketiga, menentukan konflik yang akan dibahas dalam negosiasi. Yang kelima yaitu menentukan jalan penyelesaian. Selanjutnya, setelah peserta didik
memahami pengertian dari negosiasi, struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaan, kemudian langkah-langkah untuk menyusun negosiasi. Di sini peserta didik akan diminta mengambil tema yang telah disediakan pada amplop yang keempat ini. Kemudian mereka akan menyusun kerangka karangan. Kemudian selanjutnya dari tema ini mereka akan menyusun teks negosiasi secara utuh. Nah, adapun tema yang telah saya sediakan pada amplop yang keempat di sini adalah tema lingkungan keluarga. Nah, bagi kelompok yang mendapatkan tema lingkungan keluarga, mereka akan menyusun kerangka karangan teks negosiasi kemudian disusun secara utuh. Selanjutnya di sini ada negosiasi antar peserta didik. Nah, di sini diilustrasikan bahwa dalam negosiasi ini mereka akan berdiskusi atau bernegosiasi akan membuat materi apa atau membuat karya apa dari tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya di sini ada tema kepala sekolah dan OSIS. Nah, mereka akan belajar mengembangkan tema tersebut menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh. Nah, selanjutnya di sini ada tema pekerjaan. Bagi kelompok yang mendapatkan tema ini, mereka akan mengembangkan dan menyusun teks negosiasi secara utuh. Nah, baik, demikian dari media yang telah saya buat. Diharapkan dari media ini peserta didik mampu berpikir kritis dan mengembangkan karya atau inovasi mereka melalui teks negosiasi yang disusun secara utuh. Nah, kemudian setelah mereka menyusun teks negosiasi, di sini peserta didik akan diminta memerankan secara sederhana negosiasi yang telah dibuat di depan kelas. Terima kasih. Sekian dari media yang telah saya buat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.